أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ابن كثير في الفصول قال فصل بعث عبد الله بن جحش, utusan Abdullah bin Jahsh. Ini semua ya ikhwah yang akan, atau kayaknya kita belum selesai yang Ghazwat Badr al-Ula ya. Tapi sebelumnya kita belum baca itu ya ikhwah. Ghazwatu Badr al-Ula, peperangan Badr yang pertama. Di Badr ini ikhwah peperangan Badr ini melalui 3 jenjang. Jenjang yang pertama yang ini, yang akan kita bahas. Jenjang yang kedua adalah peperangan Badr yang besar. Dan yang ketiga juga akan datang, disebutkan oleh Ibnu Katsir. Jadi Badr itu dia akan melalui 3 jenjang, melalui 3 jenjang peperangan. Ini yang pertama. Ini jenjang pertama tentang peperangan Badr. Qala tsumma kharaja ba'daha bilahu min 10 ayyam ila Badr al-ula. Rasulullah selepas al-Ashirah atau al-Ushairah keluar menuju ke mana? Atau keluar selepas 10 hari dari al-Ashirah atau al-Ushairah menuju ke perang Badr yang pertama. Jadi hanya 10 hari istirahat dari sebelumnya, kemudian berangkat lagi untuk berjumpa dengan orang-orang kafir, menegakkan perlawanan kepada orang-orang kafir, menuju ke tempat yang namanya Badr. Dan ini kunjungan pertama, dan ini jenjang pertama dari peperangan Badr. Apa sebabnya? Kata Ibnu Katsir, qala wa dzalik anna Kurza ibn Jabir al-Fihri aghara ala sarh al-Madinah. Seseorang namanya Kurz bin Jabir, dia menyerang kepada peternakan yang ada di Madinah. Diambil semua peternakan, diambil semua hewan ternaknya dan dibawa lari oleh Kurz ibnu Jabir. Qala fatalabah, Rasulullah mengejarnya. Fabalagha wadiyan yuqalu lahu Safwan atau Safawan fi nahiyati Badr. Rasulullah terus mengejarnya sampai ke sampai di suatu lembah yang namanya Safawan, di mana itu salah satu tempat yang ada di Badr. Fafatahu Kurz. Ternyata Rasulullah kehilangan Kurz, enggak sempat untuk menangkapnya. Ini Kurz ibnu Jabir ya ikhwah. Dia termasuk orang yang sebelumnya pernah menjadi musuh Nabi, tapi di akhir keadaan beliau menjadi seorang sahabat yang mulia. Kurz ibnu Jabir al-Fihri. Di awal mula lihat bagaimana kejahatannya kepada Islam dan juga kaum muslimin. Menolak ajaran Islam dan juga apa? Dan juga mencuri harta kaum muslimin. Di waktu itu mereka dalam keadaan kurang harta. Tapi hewan-hewan ternak tersebut diambil dan dibawa lari. Rasulullah berusaha untuk mengambil, berusaha untuk merampas kembali, berusaha untuk menangkap, tapi lewat, nggak bisa. Kemudian Allah Azza wa Jalla menghendaki bagi Kurz kebaikan, menghendaki bagi Kurz hidayah sehingga dia masuk Islam. Lihat, Kurz ini tatkala dia masuk Islam ditugaskan oleh Nabi untuk mengejar mereka-mereka Uraniyin. Apa Uraniyin? Uraniyin mereka-mereka yang kunjung ke Madinah untuk mempelajari agama Islam. Kemudian mereka ditimpa dengan suatu penyakit. Akhirnya Rasul SAW memberikan kepada mereka fasilitas dari beberapa onta untuk diminum susunya dan juga air kencingnya. Sebagaimana di hadis. Ishrabun min albaniha wa abwaliha. Mereka meminum dari susunya onta dan juga kencingnya onta. Itu sangat-sangat apa? Sangat manjur dan bagus untuk kesehatan dan kesembuhan bagi dari suatu penyakit. Tapi Uraniyin ini mereka malah mengkhianati Rasul SAW dengan membunuh
si penggembala onta dan mengambil seluruh onta dan membawa perginya. Akhirnya Rasulullah mengutus para sahabat untuk mengejar dan mengambil kembali onta dan membalas mereka-mereka yang telah melakukan pengkhianatan. Sebelumnya mereka menampakkan keislaman dan masuk Islam, mendapatkan bantuan, tapi di akhir keadaan mereka khianat, sehingga mereka malah membunuh si rai, penggembala onta, dan mengambil semua onta dan kembali murtad, kembali ke agama mereka. Diutuslah para sahabat oleh Nabi, diketuai oleh siapa? Oleh Qurs Ibnu Jabir, yang sebelumnya Qurs dia bawa lari apa? Onta, dikejar sama Nabi. Di kali ini dia enggak ditugaskan oleh Nabi untuk berangkat mengejar onta. Kejar onta itu yang telah dicuri oleh mereka. Menunjukkan bagaimana agama Islam ini, ikhwah, sangatlah memberikan kadar maaf yang sempurna. Coba kalau misalnya di sisi manusia biasa yang pernah dikenal atau dikenang dia pernah mencuri, nggak akan mungkin diberikan kepadanya meskipun telah bertaubat tentang perbendaharaan. Dia menjadi bendahara tiba-tiba. Kamu menjadi bendahara. Kenapa? Tidak masalah untuk menjadi bendahara. Padahal dia sudah mencuri. Ini sulit ini. Ini sulit. Tapi agama Islam nggak memandang, ikhwah. Agama Islam, siapa yang bertaubat dan menampakkan kebaikan dan dia menampakkan perubahan, selesai. Apa yang telah lampau itu sekedar suatu pelajaran. Apa yang telah lampau sudah hilang bersama berjalannya waktu. Sama Rasulullah SAW Rasulullah SAW nggak melihat ini dulu dia pencuri onta. Jangan. Lah. Tetap ditugaskan oleh Nabi SAW. Dan mungkin saja juga bakatnya Qurs Ibnu Jabir terlihat di mata Nabi. Karena waktu Rasulullah berusaha untuk mengejarnya nggak mampu. Di situ akhirnya menyangkut di benak Nabi SAW bahwasanya orang ini handal dalam pelarian. Kalau memang handal dalam pelarian, insya Allah handal juga dalam pengejaran. Akhirnya ditugaskan untuk mengejar dan berhasil ditangkap oleh Qurs Ibnu Jabir. Berhasil ditangkap oleh Qurs Ibnu Jabir. Jadi siapa yang memang dahulunya memiliki masa lalu yang nggak berkenan di hati, dia memiliki masa lalu yang buruk, kemudian dia menampakkan taubat dan jujur dalam taubatnya dan menampakkan perubahan, khalas ya akhi, terima, dan tetaplah antum berikan bagi dia lembaran yang baru, lembaran yang putih yang baru. Karena dia telah bertaubat. Lakas Rasul SAW mempercayai Qurs Ibnu Jabir. Meskipun sebelumnya masuk Islam, beliau adalah orang yang nggak bisa dipercayai. Jadi seorang Muslim dia akan mulia sehingga dia menjadi orang yang dipercaya dengan Islam. Dengan Islam. Dikarenakan Islam, Qurs Ibnu Jabir yang sebelumnya khianat terhadap Islam, tiba-tiba dia menjadi orang yang teramanat dalam Islam. Termasuk orang yang teramanat dalam Islam. Ala waqad kana istakhlafa 'ala al-Madinah Zaid bin Harithah. Rasulullah mewakilkan Madinah kepada Zaid bin Harithah, dan Zaid bin Harithah ini siapa? Dia adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi dan dia seorang budak. Dan ini memberikan kepada orang-orang Al-Ansar wal Muhajirin suatu pelajaran bahwasanya agama Islam adalah agama bentuk di mana seorang muslim menyerahkan diri kepada Allah dan tunduk kepada seluruh perintah Nabi. Nabi Muhammad yang memerintahkan agar si budak ini dia menjadi pemimpin dan wakil dikala saya berangkat menuju ke Ghazwah Badrul Ula. Di Madinah banyak orang Ansar yang dikenal dengan martabat, kedudukan, dikenal dengan nasab. Di situ juga ada orang-orang Muhajirun yang juga mereka memiliki nasab yang tinggi. Tapi semua itu gak melambatkan atau menghalangi atau menghambat orang-orang Ansar atau Muhajirun untuk dengar dan patuh terhadap perintah Nabi. Karena ini perintah Nabi, mereka meyakini dan mengiyai bahwasanya Zaid bin Harithah sementara Nabi tidak ada, dia menjadi pemimpin kita. Padahal dia siapa itu? Budak. Jadi memang agama Islam mengusir segala bentuk orang merasa tinggi, merasa mulia,
mengusir segala sifat keangkuhan, mengusir segala sifat keras kepala, diusir semua itu, dibuang semua. Rasulullah bisa saja ya ikhwah mewakilkan Madinah kepada Ali atau kepada Abu Bakar atau kepada Umar atau kepada pemimpinnya Madinah. Enggak, tapi Rasulullah milih Zaid bin Harithah dan dia seorang budak. Itu untuk menanamkan di antara mereka bahwa Islam memuliakan siapapun. Dan siapa yang dimuliakan oleh Islam dia mulia. Dan disebutkan bahwasanya di Ghazwah Badr al-Ula Rasulullah menyerahkan benderanya, bendera perang itu dia yang menyimbolkan tentang keutuhan bala tentara tersebut atau hancurnya. Selama bendera masih diangkat, maka bala tentara tersebut masih masih utuh, masih ada. Peperangan masih berkelanjutan. Tapi kalau bendera sudah jatuh, maka itu akan memberikan rambu-rambu tentang kekalahan bala tentara yang dimana bendera sudah jatuh. Ini nasib bendera tersebut diserahkan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Qala wa ba'atha Sa'ad bin Waqqas fi talab Kurs bin Jabir fi ma qil wallahu a'lam wa qila ba'athahu li ghairi dhalik. Rasulullah mengutus Sa'ad bin Waqqas dalam mengejar Kurs bin Jabir. Jadi yang diutus untuk mengejar Kurs ibnu Jabir adalah Sa'ad ibni Abi Waqqas. Ada yang mengatakan selain dari itu, wallahu alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.